إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir hati menjadi tenang. Apapun masalah kita, apapun kegalauan kita, maka obat paling mujarab menenangkan hati adalah dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan zikir ini luas sekali maknanya jemaah sekalian. Apa saja yang membuat kita mengingat Allah, maka itulah zikir. Apakah sholat, apakah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah seafdal-afdal zikir. Apabila seseorang membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, maka hal tersebut akan mengantarkannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memuji-mujinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah adalah seafdal-afdal zikir. Kemudian dengan syukur, nikmat yang kita rasakan saat ini akan semakin bertambah. Apakah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat umur, diniyah ataupun duniawiyah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, maka kami akan tambahkan nikmat tersebut. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata beliau, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Bagaimana salawatnya Allah kepada hambanya? Allah menyebut-nyebut nama hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Dan tentu itu merupakan keutamaan yang luar biasa. Kalau Presiden Jokowi sebut-sebut nama di depan para menterinya, kira-kira bagaimana Bang Gata? Ya, hadir semua menteri di situ, baru dipuji-puji oleh Presiden 01-nya Indonesia. Tentu seseorang akan bangga sekedar lewat saja Pak Jokowi, kita minta foto, bangganya luar biasa. Ini Pak Jokowi puji kita. Ya, baru Presiden. Bagaimana lagi kalau yang memuji dan menyebut-nyebut nama kita adalah penciptanya para presiden, penciptanya alam semesta ini. Ya, bukan di depannya majelis MPR, anggota dewan, menteri, bukan, tapi di hadapannya para malaikat, makhluk yang suci, ya, makhluk yang mulia. Maka perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tentu salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tahiyat akhir di dalam sholat. Sampai innaka hamidum majid. Itu salawat yang paling afdal. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memaparkan tentang apa keutamaan dari tauhid dan apa bahaya dari kesyirikan. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini ilmu yang sangat penting, bahkan wajib untuk kita tahu, supaya kita semangat untuk mempelajari tauhid, mengamalkannya dan istiqamah, bahkan berdakwah, mengajak manusia juga untuk bertauhid. Ilmu ini akan membuat kita takut untuk jatuh di dalam kesyirikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri dari segala bentuk kesyirikan. Karena kalau kita tidak tahu keutamaan sesuatu, tidak tahu fadilahnya, keutamaannya, maka kita tidak akan berusaha untuk mengejarnya. Demikian pula kalau kita tidak tahu bahaya dari sesuatu, maka kita tidak akan berusaha menghindari. Maka wajib untuk kita tahu, wajib untuk kita pelajari apa bahaya daripada kesyirikan dan keutamaan dari bertauhid. Sebelumnya jemaah sekalian, kita definisikan dulu apa itu tauhid. Jadi tauhid ini berasal dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Artinya adalah menjadikan tunggal, menjadikan esa. Ya. Menjadikan esa. Menjadikan tunggal. Maka tauhidullah, mengesahkan Allah, adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang merupakan kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal rububiyah, dalam hal perbuatannya, bahwasanya Allah pencipta satu-satunya, penguasa alam semesta satu-satunya, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh alam semesta, yang menguasai dan memilikinya, yang menciptakannya. Dan juga di dalam hal uluhiyah, di dalam hal ibadah, kita esahkan Allah. Seluruh bentuk ibadah, apapun itu, baik ibadah berupa ucapan, zikir, doa, ucapan lisan ataupun ucapan hati, amalan lisan ataupun amalan hati, amalan anggota badan, lahiriah ataupun batiniah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, ataupun amalan hati, tawakal, rasa takut, rasa cinta, harapan. Ini semua adalah ibadah. Dan kita esahkan Allah di dalam asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Seluruh nama yang datang dari Al-Quran dan datang dari hadis, dan seluruh sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan di dalam hadis, kita terima, kita imani tanpa ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana datangnya nama-nama dan sifat-sifat tersebut tanpa kita rubah, tanpa kita tolak, tanpa kita samakan dengan makhluknya. Kita terima dengan keyakinan yaliqu bi jalali, bahwa seluruh nama-nama dan sifat-sifat tersebut milik Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar
lagi maha mulia. Jadi itulah definisi tauhid. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa-apa yang merupakan kekhususan Allah. Baik rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Tidak boleh satupun dari apa yang merupakan kekhususan Allah diberikan kepada selainnya. Ketika ada satu kekhususannya Allah diberikan kepada selainnya dari kalangan makhluk, itulah yang namanya kesyirikan. Ya. Taswiyatullahi bigairillah bima huwa min khasaisillah. Jadi kesyirikan itu menyamakan Allah dengan sesuatu ya selain Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang merupakan kekhususannya Allah. Baik dalam rububiyah, dia berkeyakinan ada pencipta, pengatur yang menurunkan hujan, yang bisa menahan hujan, ya, yang mengatur jodoh, yang bisa mempercepat jodoh, yang menyembuhkan, yang bisa menghidupkan, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berkeyakinan ada yang bisa memberikan rezeki, yang bisa menyelamatkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Ya. Dan syirik ini orang-orang kafir jahiliyah pun tidak jatuh di dalamnya. Ya. Jadi orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW itu kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Qala Allah Ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Nabi Muhammad, jika kamu bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, ya, kepada orang-orang musyrikin pasti mereka menjawab Allah. Jadi orang musyrikin ya itu berkeyakinan Allah pencipta satu-satunya, penguasa satu-satunya, yang menghidupkan dan yang mematikan satu-satunya. Orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan Fir'aun sekalipun di lisannya, di mulutnya dia bilang, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, tetapi hatinya mengingkari. Fir'aun itu di dalam hatinya tetap meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa berupa tauhid, bahwasanya Allah pencipta alam semesta ini satu-satunya, itu diyakini oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Qala Allah Ta'ala wajahadu biha wastakanatsa anfusuhum dzulman wa uluwa. Fir'aun dan para pengikutnya mengingkari secara lisan, secara perbuatan dia ingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Wastakanatsa anfusuhum. Tapi jiwa-jiwa mereka, hati kecil mereka itu mengakui. Karena yang namanya tauhid rububiyah tadi, mengesahkan Allah di dalam penciptaan alam semesta ini, ya, bahwasanya Allah satu-satunya mencipta, mengatur alam semesta ini sesuai dengan fitrah manusia. Ya, sesuai dengan fitrah manusia. Jadi jemaah sekalian, orang-orang ya yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak mengingkari bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Namun kenapa diperangi? Karena dia jatuh di dalam kesyirikan uluhiyah. Ya. Mereka tidak mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam ibadah. Mereka yakin Allah pencipta, pengatur, Tuhan alam semesta. Ya, tetapi ternyata doanya dia tujukan bukan kepada Allah. Dia berdoa kepada Al-Lata wal Uzza wal Manat. Kepada pohon mereka datang. Kepada batu mereka datang. Kepada kuburan mereka datang. Dia jadikan apa? Dia jadikan perantara. Dia datang minta-minta di tempat-tempat keramat.
Katanya ini sekedar perantara. Karena kalau kita pergi di Pak Bupati, tidak bisa langsung ketemu. Harus lewat ajudannya. Ya. Jadi dia kiaskan bupati dengan Tuhan. Dan itu kias antara langit dengan sumur bor. Sangat jauh beda Tuhan dengan Pak Bupati. Ya, kias ma'al farik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian langsung kepada aku. Ya, langsung meminta kepada Allah. Jangan melalui orang yang sudah meninggal. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, kuburan-kuburan orang soleh. Ketika ditegur, dinasihati oleh Rasulullah, didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu, ya, yang kami datangi di tempat keramat hanyalah pemberi syafaat. Ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna zulfa. Kami tidak beribadah meminta kepada mereka kecuali niat kami, tujuan kami adalah agar mereka mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Sekadar perantara. Namun jemaah sekalian, niat baiknya orang kafir Quraisy tidak cukup. Ya. Tidak cukup untuk membuat mereka menjadi Islam. Rasulullah SAW tetap memerangi mereka. Rasulullah SAW tidak menganggap mereka sebagai muslim. Kenapa? Karena tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Doanya dia berikan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, dia minta kalau mendoakan orang yang sudah meninggal itu disunnahkan. Tetapi meminta kepada orang yang sudah meninggal ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Ya. Jadi memohon pertolongan, berdoa, apapun kebutuhan kita dan apapun bentuk ibadah kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ya, disinilah terjatuh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memberikan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia rusak tauhidnya. Ya, rusak tauhidnya. Atau memberikan kekhususan yang merupakan kekhususan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat mengetahui perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Alimul Ghaib, yang Maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ya. Maka sifat mengetahui perkara gaib ini adalah sifat khusus untuk Allah. Nabi Muhammad pun tidak tahu apa yang terjadi besok kecuali mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan datang malaikat Jibril bertanya kepada beliau ketika malaikat Jibril menjelma menjadi sosok laki-laki, ya, yang rambutnya hitam, bajunya putih bersih. Dia datang kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, beritakan kepada saya kapan terjadi hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, yaitu saya, ya, tidaklah dia lebih tahu dibanding yang bertanya, yaitu malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu, ya malaikat Jibril juga tidak tahu. Jadi malaikat Jibril juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Itu perkara gaib. Perkara gaib jamaah sekalian. Ya, maka siapa yang berkeyakinan ada orang pintar, ada dukun, ada pabintang-bintang, dia tahu perkara gaib yang terjadi besok, maka ini jatuh di dalam kesyirikan. Jatuh di dalam kesyirikan. Kenapa? Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Jangan yang gaib-gaib.
Kalau datang di dukun, kalau ingin kita tes, ya, ada orang terkenal pabintang-bintang, coba tanya, berapa lembar rambutnya yang ada di kepalanya? Nyata ini rambut di atas kepalanya sendiri, selalu dia bawa kemana-mana. Ya, berapa lembar, berapa helai? Dia tidak akan bisa menjawab. Bahkan bukti dia tidak tahu perkara gaib, baru kita datang ke rumahnya, ya, kita ketuk-ketuk, kemudian kita masuk, ya, dia tanya, dari mana Ki? Sekedar dia tanya dari mana Ki, berarti dia tidak tahu perkara gaib. Kalau dia bertanya, mata hilang, seharusnya kan kita tinggal duduk, dia cerita semuanya, oh bapak ini dari sini, dari sini. Tapi kan dia bertanya, di mana hilangnya? Ya, apa barang yang hilang? Berarti dia tidak tahu perkara gaib kan? Ya, makanya dibilang orang pintar. Kenapa dibilang orang pintar? Karena yang datang adalah orang. Iya. Jadi jemaah sekalian, mengetahui perkara gaib ini adalah sifat khusus bagi Allah. Ya, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi dan rasul memberitakan apa yang terjadi besok. Ya, termasuk ciri-ciri, tanda-tanda kiamat besar misalnya, atau tanda-tanda kiamat kecil, belum terjadi di zamannya Rasulullah. Itu karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mendapatkan wahyu. Kalau tidak dikasih wahyu oleh Allah, beliau juga tidak tahu. Beliau juga tidak tahu, karena bukan sifat beliau mengetahui perkara gaib. Itu sifat khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini jemaah sekalian. Ya, jadi tauhid itu jelas mengesahkan Allah pada apa-apa yang merupakan kekhususannya. Ya, baik dalam rububiyahnya, perbuatannya, uluhiyahnya, yaitu ibadah kita serahkan hanya kepada Allah. Ya, ataupun dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Kesyirikan kebalikannya, menyerahkan, memberikan apa yang merupakan kekhususan Allah tadi. Berkeyakinan ada yang mengatur, mencipta alam semesta selain Allah, ya ikut andil. Ya, bisa mengatur jodoh, bisa mempercepat rezeki, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Jadi dokter itu bukan dia yang menyembuhkan. Dokter itu hanya menempuh sebab. Obat itu bukan yang menyembuhkan. Obat itu cuma kita minum sebagai sebab. Yang menyembuhkan Allah. Biar satu karung kita minum obat, kalau Allah tidak kasih izin, tidak akan bisa sembuh. Ya, tidak bisa sembuh. Biar berkumpul dokter-dokter ahli seluruh dunia ingin menghilangkan sakit giginya kita. Kalau Allah tidak kasih sembuh, tidak juga. Ya, tidak akan bisa. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa keutamaan tauhid ini? Ketika kita betul-betul, ya, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, sampai jimat-jimat pun kita tidak percaya. Ya, karena jimat-jimat ini apa? Jimat-jimat ini jemaah sekalian adalah sekalipun diyakini sebagai sebab, dia tidak ada hubungan sebab akibat. Dan kaidahnya meyakini sebab yang tidak ada hubungan sebab akibat. Kita sendiri yang mencocok-cocokkan, ya, oh ini cicak ini bunyi, berarti dia benarkan ucapan kita ini. Kan biasa yang begitu kan? Sementara bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, bunyi cicak. Wih, berarti ini cicak. Dia benarkan ucapan kita. Iya kan? Padahal itu cicak tidak paham apa yang kita bahas. Andai kata dia berbicara dengan si, apa itu namanya? Mama Gupron. Ya, yang lagi rame itu kan. Itu sebenarnya juga tidak paham bahasa cicak. Dan cicak juga tidak paham bahasanya. Iya. Tidak paham. Kemudian kita yakini seperti itu. Ya, maka itu masuk dalam syirik asgar. Nah ini hati-hati, penting ini masalah tauhid ini jangan sekalian. Sering kita terjatuh, ya, tanpa kita sadari. Ya, kadang gatal-gatal apa ini tangan, oh ada sesuatu ini. Padahal sebenarnya ini gatal, ya mungkin karena tadi habis makan ikan yang, ya, ikan asin atau ikan gatal tangannya. Dia, gatal tanganku ini ada yang mau kasih. Ya, goyang namanya ini, keningnya, oh ada berita. Orang tidak ada hubungan sebab akibat. Hati-hati ya, tidak ada hubungan sebab akibat. Apalagi masalah hari-hari. Wah, ini masih banyak ini keyakinan seperti itu. Baik, hari Kamis misi. Artinya celaka ini kalau hari Kamis.
Iya. Padahal yang menciptakan hari Kamis, Jumat, Sabtu siapa? Allah. Bukan hari Kamis yang mendatangkan musibah. Bukan hari Kamis yang mendatangkan mudarat. Bukan. Karena hari Kamis sendiri yang ciptakan Allah, yang atur Allah. Makanya di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahar wa ana dahar. Ya, uqallibul laila wan nahar. Manusia itu suka menggangguku. Dia cela-cela hari. Padahal saya menciptakan hari. Saya mesti mempergantikan siang dan malam. Allah yang mengatur. Sama kalau kita cela telinganya orang. Sebenarnya bukan itu orang yang kita cela, yang menciptakan telinga yang kita cela. Iya kan? Kita cela hidungnya orang, dia bilang jeleknya hidung. Siapa yang kita cela sebenarnya? Yang menciptakan itu hidung. Karena orang tuanya sendiri bukan dia yang bikin itu, bukan. Iya, karena orang tua semua pasti mau hidungnya anaknya mancung semua. Mau supaya kulitnya anaknya putih semua. Orang tuanya mau begitu. Tetapi yang mencipta, ya, mencipta anggota badan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cela makhluk yang tidak ada kehendak di situ, berarti kita mencela penciptanya. Termasuk waktu ya. Waktu tadi, tidak boleh kita berkeyakinan, wah ini hari jelek ini. Ya, hari jelek ini. Kenapa? Berarti kita mencela pencipta yang dan mengatur waktu tersebut. Jadi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga tauhid kita. Ya, jaga tauhid kita. Bagaimanapun ujian-ujian di dalam hidup kita, kita sakit bertahun-tahun mungkin. Ya, jangan sekali-kali pergi ke dukun. Biar ada di sana orang pintar, ada tempat keramat. Kalau ke sana sembuh ki. Ya, ada kuburan di sana. Kalau kita datang, pulang-pulang sembuh ki. Padahal penghuni kuburnya dulu mati kena stroke. Iya. Dulu dia mati, meninggal penghuni kubur tersebut. Ya, dalam keadaan sakit. Andai kata dia bisa menyembuhkan orang hidup, ya tentu dirinya dulu nak kasih sembuh. Iya, tentu dirinya dulu nak kasih sembuh. Tapi juga dia meninggal dalam keadaan sakit. Apapun ujian kita, masih lebih mending kita ke dokter. Kenapa? Karena kalau dokter itu ada hubungan sebab akibat. Nak kasih ki obat, nak periksa ki. Tetapi jangan berkeyakinan dokter yang menyembuhkan. Jangan berkeyakinan obat yang menyembuhkan. Kita sekedar menempuh sebab yang ada hubungan sebab akibatnya. Ya, kita menempuh sebab. Karena Nabi SAW juga menempuh sebab. Tetapi, ya, beliau tidak berkeyakinan sebab itulah yang menyembuhkan beliau. Sebab itulah, ya, yang memberikan rezeki kepada beliau. Beliau berdagang, menempuh sebab. Ya, menempuh sebab. Jadi kita wajib menempuh sebab. Yang penting sebabnya apa? Ada hubungan sebab akibat. Ya. Kemudian sebab tersebut kita tidak yakini sebagai apa? Dialah yang menyembuhkan, dialah yang mengatur, dialah yang tetapi tetap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa keutamaannya kalau kita bertauhid jamaah sekalian? Kalau kita tidak melakukan kesyirikan. Yang pertama, bahwasanya tauhid ini adalah kunci. Ya, kunci untuk masuk ke dalam surga. Siapa yang meninggal di atas la ilaha illallah, dia tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dijamin masuk ke dalam surga. Ya, dijamin masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan betul-betul dia yakin tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, dia ilmui betul dan dia amalkan ilmunya. Tidak jatuh di dalam kesyirikan, meninggal di atas ini, di atas tauhid, maka pasti dia masuk ke dalam surga. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah pada hari kiamat, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan,
maka dia akan masuk ke dalam surga. Namun siapa yang berjumpa dengan Allah, ya, dia melakukan kesyirikan, meninggal, tidak bertobat dari syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi ini bahaya kesyirikan dan keutamaan tauhid. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan mereka masuk ke surga. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya? Tidak bisa masuk ke dalam surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jangankan kita, paman-pamannya Rasulullah, Abu Talib, Abu Jahal, ya, ini keluarga dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka meninggal tidak mau bersyahadat, tidak mau meninggalkan, ya, kesyirikannya, maka mereka tidak bisa masuk surga. Ya. Demikian pula, ya, orang tuanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya pembuat patung. Maka keturunan tidak bisa menolong kita pada hari kiamat. Iya. Tidak bisa menolong kita pada hari kiamat. Yang sangat bermanfaat pada hari kiamat adalah tauhid yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, keutamaan yang kedua, jamaah sekalian, tauhid ini adalah syarat utama diterimanya amalan. Dan sebaliknya kesyirikan adalah penghapus seluruh amalan. Jadi tauhid sebab diterimanya amalan. Di penghujung surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal saleh. Ya, amalan dibangun di atas keikhlasan dan mencocoki tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia sekutukan, ya, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Siapa yang melakukan sebuah amalan, dia sekutukan aku di dalamnya, aku tinggalkan dia bersama dengan sekutu. Maka kesyirikan ini menghapuskan amalan. Dan tauhid merupakan syarat utama diterimanya amalan. Syarat utama diterimanya amalan. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah, ya, apapun yang datang perintah, apakah itu sholat, puasa, ya, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat diterimanya amalan adalah dengan, ya, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, ya, jauh dari riya. Kalau kita sholat karena ingin dipuji, sholat kita tidak diterima. Kita sedekah karena untuk mencari suara, sedekah kita tidak diterima. Ya, diterima hanya sama masyarakat. Ya, sedekah kita diterima sama masyarakat, sedekah kita. Ya, karena apa? Ya, disuruh pilih sebentar. Tetapi di sisi Allah sedekah itu, kalau untuk mencari kursi, ya, bukan karena mencari ridha Allah, maka tidak diterima, jemaah sekalian. Biar kita bangun masjid, kalau tujuannya karena dunia, ya, bukan karena Allah, tidak akan diterima. Nah, itulah kesyirikan. Bahkan kesyirikan ini, andai kata Nabi yang melakukannya, amalannya pun terhapus. Subhanallah.
Padahal amalannya para nabi adalah amalan yang paling hebat. Ya, dakwanya luar biasa, jihadnya luar biasa, salatnya luar biasa. Tapi apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, seluruh nabi disampaikan ini oleh Allah. La in asyrakta, pun napak ruang kemari kerana Allah Ta'ala. Ketika kamu lakukan kesyirikan, ya, la yahbatanna 'amaluk, pasti dan pasti amalanmu semua terhapus. Ini bahayanya ini. Capek ki sholat, ya, habis uang pergi haji, pergi umrah. Ternyata subhanallah, sebelum berangkat haji, pulang dari haji, pergi dulu di tempat keramat, berikan sesajian, lepas ayam, menyembelih kambing. Iya, dia sendiri yang pergi haji, dia sendiri yang hapus amalannya. Dengan apa? Dengan melakukan kesyirikan. Ya, padahal dia sudah baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalimat tauhid. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya, tidak ada sekutu. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak manusia biasa, tidak jin, tidak pohon, tidak batu. Tapi ternyata pulang dari sana, ya lagi-lagi pergi lagi di tempat keramat. Ya, bahayanya apa? Terhapus seluruh amalan jamaah sekalian. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara keutamaan tauhid adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya, wahai Rasulullah, man as'adun nasu bi syafa'atik? Man as'adun nasi bi syafa'atik? Siapakah manusia paling berbahagia dengan syafaatmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul murni dari dalam hatinya, tidak melakukan kesyirikan, maka mereka yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekeliruan yang ingin kami ingatkan, sebagian orang ketika berkunjung ke Masjid Nabawi dan berziarah ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meminta kepada Rasulullah. Ya, padahal polisi sudah larang itu, suruh jalan, imsi, jalan. Tidak boleh minta ke sini. Menghadap kiblat, minta kepada Allah. Tapi ya, dia senter-senter dari jauh lagi. Ya, kuburannya Rasul. Ya Rasulullah, ashfi. Ya Rasulullah, berikan saya syafaat. Tidak boleh jamaah sekalian. Ya, ini kesyirikan. Uda'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kalian langsung kepada aku. Minta kepada Allah. Nabi Muhammad saja, ketika ada sahabat ya diganggu oleh orang-orang munafik, kata mereka, "Qumu bina nastaghiitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo, kita bangkit minta perlindungan dan bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasulullah hidup, ada di tempat itu, punya kekuatan, punya senjata, punya banyak sahabat. Ia bisa melindungi sahabat ini sebenarnya. Tapi ketika ada yang berucap dengan ucapan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, orang itu mengatakan, ayo kita berdiri, minta perlindungan kepada Nabi Muhammad dari gangguan orang munafik ini. Apa kata Rasulullah? La, tidak boleh. La yustaghasu bi, innama yustaghasu billah. Tidak boleh meminta pertolongan, perlindungan. Tidak boleh minta bantuan kepada saya. Mintalah kepada Allah satu-satunya. Apalagi ketika Rasulullah sudah meninggal. Apalagi kalau tingkatannya di bawah Rasulullah. Ya, maka tidak boleh jamaah sekalian. Kemudian kita minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, minta kepada Tuhannya. Kepada Tuhan, minta kepada Wali Songo, dan minta kepada Tuhannya Wali Songo. Ya, minta kepada Tuhannya Wali Songo. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa. Iya. Kenapa orang-orang Nasrani kemudian dianggap kafir, tidak dianggap muslim? Ya. Padahal dia katakan Tuhannya adalah Tuhan Allah. Karena dia meminta kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia berdoa memohon kepada Nabi Isa yang mereka yakini sebagai Yesus.
Na'udzubillah. Dan inilah hakikat kesyirikan. Inilah hakikat kekufuran. Maka ini penting, ya, untuk selalu kita jaga baik-baik. Ya, kita jaga baik-baik jamaah sekalian. Ya, mohon kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Itulah tauhid. Dan buahnya diantaranya adalah kita orang tersebut adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara keutamaannya mentauhidkan Allah, seseorang akan mendapatkan keamanan, jaminan keamanan. Ya, di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Ketika dibangkitkan dari alam kubur. Dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Sebaliknya, orang yang melakukan kesyirikan tidak ada rasa aman. Tidak aman di dunia, tidak aman di alam kubur, apalagi nanti di akhirat. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yaitu bertauhid, ketika disebutkan iman di dalam Al-Quran, ya, maka maknanya juga adalah bertauhid, mengesahkan Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya, tauhidnya dengan kesyirikan. Ya. Mereka lah yang mendapatkan keamanan. Aman dalam seluruh kondisinya. Di dalam rumah tangganya dia aman. Di dalam ekonominya dia aman. Di dalam masyarakatnya dia aman. Di dalam negerinya akan aman. Kalau dia bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dijamin keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman dia di dunia. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir. Hidupnya Masya Allah selalu aman dan nyaman. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, ahli tauhid, ya, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa takut. Dia mau jalan tengah malam, lewati kuburan baru, lewati kuburan keramat, santai saja. Ya, dia akan aman. Tapi kalau pelaku kesyirikan, wah, itu dihantui dengan rasa takut. Dihantui dengan rasa takut. Dia lupa saja jimat-jimatnya, wah, tidak bisa tidur. Di mana itu jimat-jimat? Bahaya. Ya. Lewat di tempat keramat, takutnya luar biasa. Harus dia batulur, harus dia klakson. Ya kan? Ada kan sebagian tempat katanya kalau dilewati, kalau tidak diklakson, ya, nah tarik kita punya ban motor. Na'udzubillah. Dia klakson, dia tabe. Ya. La ilaha illallah. Klakson jamaah sekalian bisa jatuh dalam kesyirikan. Ya. Ketika dia klakson sebagai bentuk pengagungan atau karena apa? Dia takut kepada jin-jin yang ada di situ. Padahal subhanallah, mudah sebenarnya. Kalau kita lewat tempat keramat, ya, apa doanya? Banyak doa-doanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya, itu di antara doanya. Kemudian kalau ada misalnya kita lihat popo, parakang, adakah juga di sini? Iya, sebenarnya itu bukan manusia ya, itu jin. Hanya menyerupai si A, si B. Akhirnya itu yang jadi fitnah di tengah masyarakat. Oh, dia belajar tarekat salah itu. Anjari popo. Padahal sebenarnya itu jin. Ya, jin yang menyerupai. Maka dibacakan dengan apa? Iya, dibacakan ayat kursi. Dibacakan saja ayat kursi. Ayat kursi sudah mengusir. Tidak perlu kita takut kepada makhluk-makhluk yang seperti itu. Sama aja kita. Mereka makhluk ciptaan Allah. Ya. Kita juga makhluk ciptaan Allah. Maka yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bertauhid itu akan merasakan keamanan, kenyamanan, dan mereka yang mendapatkan petunjuk. Bahkan aman di alam kubur. Ya. Aman di alam kubur.
aman nanti di akhirat. Kalau dia tinggalkan seluruh bentuk kezaliman, kesyirikan, baik besar, kecil, atau kezaliman terhadap dirinya dari dosa-dosa maksiat, demikian pula kezaliman kepada orang lain, maka dia aman mutlak nanti di hari kiamat. Sempurna keamanannya, tidak tersentuh dengan api neraka. Ya, tidak tersentuh dengan api neraka. Kemudian jemaah sekalian, ini masih berapa menit lagi? 4 menit. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Silahkan jemaah sekalian yang berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat di sekitar kita, ya, hukum-hukum, ya, khususnya yang berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kesyirikan, ya, karena banyak atau sebagian amalan itu disangka bahwa hal yang biasa-biasa saja, ya, dianggap hanya sekedar adat istiadat, hanya sekedar tradisi, ternyata di dalamnya ada bentuk kesyirikan. Ya, itu penting. Ya. Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak, kita lanjutkan faidahnya. Ya. Di antara keutamaan tauhid. Di antara keutamaan tauhid, ya. Tauhid ini adalah dakwanya seluruh para nabi. Seluruh nabi. Dakwanya, inti dakwanya adalah tauhid. Ya, inti dakwanya adalah tauhid. Mulai, ya, dari Nabi Nuh, Rasul yang diutus, ya, di muka bumi. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu disebutkan oleh para ulama itu sampai 1000 tahun. Awal terjadi kesyirikan di muka ilah. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Kami sungguh telah mengutus kepada setiap umat, ya, ada seorang rasul. Apa perintahnya? An ibudullaha wajtanibut taghut. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhi seluruh taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum wahai Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, kata Allah. Maka beribadahlah kalian hanya kepada Aku. Itu dakwanya seluruh nabi, seluruh rasul. Bahkan Al-Quran, ya, seluruh isinya pasti berkaitan dengan tauhid. Ya, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir menunjukkan bahwa kewajiban yang paling wajib, ilmu yang paling hebat, ilmu yang paling tinggi, pangisengan kami namporea adalah la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ilmu yang lebih hebat daripada ini. Ya, tidak ada lagi ilmu yang lebih hebat daripada ini. Kemudian terakhir, di antara keutamaan tauhid adalah menghapuskan dosa-dosa. Di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, qala Allah Ta'ala, ya ibni Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqarabiha maghfirah. Kata Allah, ya, di dalam hadis qudsi, wahai anak cucu Adam, andai kata kalian datang pada hari kiamat menghadap kepada saya membawa dosa sepenuh bumi, tapi tidak melakukan kesyirikan, maka saya akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Lihat keutamaan tauhid sama sekali dan bahaya kesyirikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas tauhid dan menjadikan akhir ucapan kita, ya, ketika sakaratul maut adalah la ilaha illallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Firdaus tanpa dihisab dan tanpa ada innahu walidzalika wal qadir alaih. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah semata. Kalau ada yang salah dari saya pribadi dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.